Halo, selamat pagi Saleh dan Saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Hari ini, Ananda akan belajar bersama Yanda. Nama Yanda, Sandi Nur Cahyatika Aditya. Atau Ananda bisa memanggil dengan Yanda Aditya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa dulu yuk, agar kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita berdoa, dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini Yanda akan bercerita tentang hewan yang besar sekali yang memiliki sahabat hewan yang suka bergelantung di atas pohon. Ayo, kira-kira Ananda ada yang tahu nggak hewan apa itu? Nah, iya, betul sekali. Jadi, hari ini Yanda akan bercerita tentang persahabatan seekor gajah dengan seekor monyet. Ya. Nah, sebelum Yanda mulai bercerita, Yanda mau tahu nih, bagaimana perasaan Ananda hari ini? Pasti semuanya senang ya. Nah, semoga semuanya dalam perasaan gembira dan bersemangat ya. Sudah siap mendengarkan cerita Yanda? Oke, let's go. Nah, kalau sudah siap, Ananda boleh duduk dalam posisi yang nyaman sambil mendengarkan cerita dari Yanda. Cerita yang akan Yanda bawakan berjudul Amanah untuk Moni. Amanah untuk Moni dibuat dan didesain oleh Rica Design. Tokoh dalam cerita ini ada Gaga si gajah dan Moni si monyet. Begini ceritanya. Pada suatu hari yang cerah, Gaga si gajah melompat ke girangan karena tanaman pisangnya berbuah lebat. Gaga bersorak, "Alhamdulillah, pisang di kebunku sudah banyak buahnya dan sebentar lagi akan aku panen." Namun, Gaga terdiam. Dia teringat bahwa besok dia akan ada pertunjukan di desa. Dia bingung bagaimana dengan kebunnya. Dia khawatir akan terjadi sesuatu dengan kebunnya saat dia pergi. Gaga pun bergumam dalam hati, siapa ya yang akan menjaga kebun pisang ini sampai besok? Sambil berpikir, Gaga berjalan pergi meninggalkan kebunnya untuk mencari siapa yang bisa membantunya menjaga kebun. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Moni si monyet. "Hai Gaga, kamu dari mana?" tanya Moni. "Aku dari kebun pisangku," jawab Gaga. "Kamu sedang apa di sini, Moni?" tanya Gaga. "Aku sedang duduk saja, tidak ada yang aku lakukan," jawab Moni si monyet. Tanpa berpikir panjang, Gaga menawarkan kepada Moni untuk menjaga kebunnya. "Moni, apakah kamu mau membantuku untuk menjaga kebun pisangku? Karena pisangnya sudah berbuah dan aku akan pergi besok ke desa untuk pertunjukan." "Wah, menjaga kebun pisangmu? Baiklah," jawab Moni menyetujui penawaran dari Gaga. Gaga dan Moni segera berjalan menuju ke kebun milik Gaga. Gaga berharap Moni dapat menjaga amanah untuk menjaga kebunnya dengan baik, karena besok pisangnya akan dipanen. Sesampainya di kebun, Gaga memberitahu tugas Moni. "Moni, ini adalah kebun yang harus kamu jaga ya. Banyak pohon pisang yang sudah berbuah, dan aku harap kamu bisa menjalankan tugasmu dengan baik," kata Gaga sambil menunjukkan pisang-pisang yang besok akan dipanen. "Jangan khawatir kawan, aku pasti akan menjaga kebun ini dengan baik," kata Moni dengan semangat. Setelah itu Gaga pulang meninggalkan Moni. Moni melihat pisang yang ada di kebun tampak cantik dan enak. Muncul rencana yang tidak baik dalam hatinya.
Ia ingin mengambil semua pisang itu dan menyembunyikannya di suatu tempat agar bisa dia makan. Ia lupa akan janjinya kepada sahabatnya untuk menjaga kebun sahabatnya itu. Aku ingin membawa semua pisang ini, dan aku akan sembunyikan di suatu tempat, dan hanya aku yang tahu, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, Gaga datang kembali ke kebunnya. Ia tak sabar akan segera memanen pisang-pisangnya yang sudah matang. Ia berharap Moni juga bisa membantunya dan akan menikmati pisang bersama-sama. Ketika sampai di kebun, Gaga terkejut. Loh, kok pisang-pisangnya hanya tersisa sedikit? Tanya Gaga dalam hati. Gaga segera menghampiri Moni yang sedang duduk bersantai. Hai Moni, bagaimana kabar kebunku? Kenapa pisangnya tinggal sedikit sekali? Tanya Gaga kepada Moni. Moni kebingungan menjawab pertanyaan Gaga. Ia tergagap menjawabnya. Ini Gaga. Semalam ada gerombolan pencuri yang datang dan mengambil pisang-pisang di kebunmu ini. Mereka sangat banyak sekali. Aku tak mampu melawan mereka, jawab Moni. Gaga tahu Moni sedang berbohong karena nampak dari gerak-geriknya. Lalu Gaga menggertak dengan tegas. Moni pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Gaga merasa kecewa kepada Moni. Moni, tahukah kamu, siapa yang tidak jujur dan amanah, maka ia tidak akan dipercaya oleh siapapun. Jadilah sosok yang jujur dan amanah, tegur Gaga. Dengan penuh penyesalan, Moni meminta maaf kepada Gaga. Gaga, maafkan aku ya. Aku sudah berbohong kepadamu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pisang-pisangmu sudah aku panen dan aku simpan di suatu tempat. Aku akan mengembalikannya kepadamu, jawab Moni dengan penuh penyesalan. Gaga pun memaafkan Moni. Namun kepercayaannya kepada Moni sudah berkurang. Akhirnya cerita pun selesai. Nah, Ananda, dari cerita singkat yang Anda ceritakan, dapat kita petik pelajaran bahwa jika kita harus menjadi orang yang jujur dan amanah agar orang lain percaya kepada kita. Seperti sabda Rasulullah, janganlah kalian masuk ke dalam golongan kaum munafik. Apa itu munafik ya? Yaitu, 1. Jika berbicara, ia berdusta. 2. Ketika berjanji, ia ingkar. Dan yang ketiga, ketika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis Bukhari. Ya, jadi Ananda harus jadi orang yang jujur dan amanah. Sekian cerita dari Anda. Mudah-mudahan Ananda masih bersemangat dan selalu bahagia. Cerita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekannya Anda pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ananda.